sambil bisa dengerin ibu sambil pegangin ini bisa di sana aja di meja di sana Rob. Syarat teman-teman aja. Ya, kita ulangi lagi ya. Yang kedua kemarin bahasan tentang tekanan hidrostatik tabung yang berisi air di madrasah itu tempat berwudu. Kemudian tekanan yang lebih besar akan diberikan oleh titik yang paling bawah karena pengaruh gaya. Nah ini gaya gravitasi. Tekanan hidrostatik meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Jadi digambar juga kemarin antara pancuran A sama pancuran B yang lebih jauh itu dari lubang pancuran B. Terus yang ketiga bahasa tata surya. Ya. Merkurius, Venus, Earth itu bumi, Mars, Tapi kalau Pluto kenapa sekarang setelah diketahui lagi? Ya sudah diketahui lagi bahwa dia ternyata bukan planet ya. Jadi yang Pluto jadi ilmu pengetahuan itu sifatnya tidak tetap, akan selalu ada perubahan, akan selalu ada ditemukan ilmu-ilmu baru. Bagaimana contohnya? Dulu zaman Ibu SD itu Pluto dianggap sebagai planet, tapi ternyata sekarang setelah penelitian berikutnya ternyata itu bukan planet. Nah, jadi sampai Uranus, sampai Neptunus. Nah, termasuk kalau dalam ilmu biologi di IPA dulu kita dianggap berkerabat dekat dengan orang hutan. Nah, ternyata yang lebih tepat, yang lebih berkerabat itu bukan orang hutan dengan manusia itu, tapi simpanse. Ya, yang lebih berkerabat itu bukan orang hutan, justru simpanse. Nanti ada pembahasan soalnya tentang yang itu ada kan ya di nomor berapa yang ada gambar-gambar kelompok primata. Ya. Nah, ini yang soal nomor berapa? Yang tata surya itu. Kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Nah, ini yang bahasan tentang balon udara, gaya gravitasi dan gaya apung. Mana yang lebih besar? Gaya apung, sehingga balon udaranya bisa terbang, bisa naik karena gaya gravitasinya lemah. Berikutnya, nah ini akibat gaya rotasi bumi. Kemarin yang Ibu contohkan sama siapa? Fatan sama Rehan. Yang Ibu kasih center dari HP, kemudian salah satu berputar. Ada sesekali terkena cahaya center HP, sesekali tidak. Maka saat terkena cahaya inilah waktu siang, day, ya. Kalau night berarti malam. Akibat rotasi bumi terjadinya siang malam, gerak semu harian matahari. Kita melihat seakan matahari itu bergerak dari mana tempat terbit? Timur ke barat. Padahal itu hanya gerak semu. Gerak semu gerak palsu, gerak bohongan. Jadi kita melihat matahari bergerak berarti muter dari timur sampai ke barat. Sesungguhnya bukan matahari, tapi kita bumi juga mengalami perputaran rotasi. Terus perbedaan waktu tiap daerah. Kemarin apa kata Ibu? Contohnya perbedaan waktu tiap daerah. Di Indonesia jam 4 sore misalkan, di Arab Saudi sudah malam. Biasanya sudah jam 8, lebih awal ya. Lebih akhir kalau di Arab Saudi karena itu wilayah barat, kita yang lebih awal. Ya, berarti kalau kita jam 4 sore, mungkin di Arab Saudi masih jam 12 siang. Gitu. Perbedaan percepatan gaya gravitasi bumi. Pernah mendengar cerita atau membaca berita bahwa
waktu malamnya orang-orang daerah kutub itu lebih lama. Jadi mereka mendapatkan cahaya matahari sangat sedikit. Siangnya sedikit. Kalau di kita Indonesia itu kan berada di wilayah khatulistiwa, tengah-tengah. Jadi pas cahaya mataharinya paling banyak, siangnya cukup, malamnya juga cukup. Kalau orang-orang yang di kutub, bayangkan posisi mereka di tempat apa ya, ujungnya bumi gitu. Terus mereka kena mataharinya pasti akan sedikit. Apa contoh negara yang di kutub? Antartika di kutub selatan, kemudian Arktik ini di kutub utara. Contohnya negara Denmark. Denmark itu udah dekat ke kutub utara. Jadi kalaupun siangnya mereka sedikit, kebanyakan malam. Terus perbedaan pembelokan arah arus laut maksudnya ya, ini nanti gue edit lagi. Pembelokan arah arus laut dapat berfungsinya satelit dan adanya jet lag. Ada yang pernah naik pesawat terbang? Sami, Tacan ibu ge. Sok neng boleh gantian. Rekamnya boleh. Jet lag saat kita naik pesawat. Jet lag itu kayak mabok tapi mabok udara. Kalau di darat naik aero sok aya nu mabok. Kasih mabok teh. Nah, itu mabok darat. Kalau mabok laut berarti akibat naik kapal laut. Nah, kalau naik pesawat biasanya mabok udara. Pesawat udara jadinya jet lag. Jadi merasa pusing, mual itu akibat pertama kali atau mungkin kondisi badan sedang tidak fit naik pesawat. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi peristiwa rotasi bumi dan juga nanti tentang gerhana matahari. Surat Al-Imran ayat 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Kita sholat sambil berdiri. Tapi boleh orang sakit sholat sambil duduk. Atau dalam keadaan berbaring, terlentang. Kita juga kalau dalam perjalanan, misalkan gini, dari sini ke Bandung, dari sini ke Jakarta. Saat duduk itu jangan hanya sekedar duduk atau nunutan, tapi mengingat Allah dengan cara berzikir. Doanya orang-orang dalam safar, dalam perjalanan itu lebih mustajab. Jadi kalau kita sedang dalam perjalanan, misalkan balik ke mana, ke Bandung, balik ke Ciamis, balik ke Tasik, nah berzikirlah di mobil tersebut, di kendaraan tersebut. Zikir itu satu untuk melindungi kita dari musibah di sisi lahirnya. Yang kedua juga mengurangi atau mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga tentunya ini akan menjadi ladang amalan bagi kita. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Pernah nggak kalian memikirkan tentang penciptaan langit bumi? Kumahanya paling lamun sok rada ka emu teh pas aya gerhana. Nah, hanya bisa pieu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Tidak kan kamu menciptakan semua ini dengan sia-sia, tercipta di bumi kami dari azab neraka. Nah, ini hadis tentang gerhana matahari. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena kelahirannya. Kan suka ada mitos ya. Oh, senamun aya gerhana teh berarti ada aya maut. Atau mungkin kalau di orang Sunda mitosnya kalau ada gerhana ibu hamil harus mandi kembang, atau nyumput ka kolong bisi budak nu dilahirkeun ke gelap juga gerhana, kulitna hideung. Nah, itu mah kulit hideung atas turunannya. Nah, jadi itu bukanlah mitos tentang kematian atau kelahiran, itu adalah peristiwa alam kuasa dari Allah. Berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholat
dan bersedekah. Salat gerhana namanya salat apa? Ayo, apa? Salat? Salat kiamat. Salat apa ya? Kan kalau salat minta hujan namanya salat istisqa. Kalau salat saat terjadi gerhana, salat qomat. Khusyuk. Nah, salat khusyuk ya. Khusyuk, salat khusyuk. Ya. Khusyuk qomat kalau gerhana bulan. Kalau gerhana matahari samsia. Khusyuk samsia atau khusyuk samsi. Ya, ini yang kemarin ini gambarnya lebih bagus dari yang Ibu gambarkan di papan tulis ya. Lebih jelas. Nah, yang orange ini berarti matahari, ini bumi. Nah, dilihat ini bulan GBT. Berarti gerhana bulan total. Jadi tertutup seluruh bagian bulan sehingga walaupun saat bulan purnama dia gelap. Nah, kemudian ada BP, gerhana bulan penumbra. Jadi yang ini dulu, yang dari atas dulu ya. Penumbra, GBS, gerhana bulan sebagian. Makanya waktu kemarin di pertemuan sebelumnya Ibu cerita bahwa bagian bulan tertutup sebagian dulu, kemudian seluruhnya. Saat bulan purnama pun akan gelap. Nah, nanti sudah penumbra itu gerhana bulan sebagian, maka ada gerhana bulan total. Maka nanti bergeser lagi sedikit-sedikit. GBP, gerhana bulan penumbra, itu nanti selesai maka permukaan bulan tampak lagi. Ada yang durasinya lama, bisa 4 jam, 5 jam. Ada yang cuma sebentar dari penumbra ke umrahnya itu. Terakhir gerhana bulan apa ya? Kalau nggak salah Juli. Awal-awal Ibu di sini bulan Juli itu ada gerhana bulan yang waktu subuh jam 3. Ya, masih ingat ya? Yang jam 3 itu kan yang subuh-subuh ya? Oke. Nah, ini yang penangkal petir. Batang penangkal petir terbuat dari batang tembakau, bentuknya runcing. Bentuk runcing ini memudahkan muatan listrik untuk berkumpul dan lepas pada ujung logam. Nah, Ibu kan sudah ceritakan di minggu yang lalu bahwa kalau di rumah atau di gedung suka ada penangkal petir itu berupa kabel panjang, besi panjang di samping rumah. Yang ujung runcingnya di atas bangunan. Terus nanti kalau menangkap ada aliran listrik dari petir itu diteruskan sepanjang kabel terus dikembalikan ke tanah. Makanya ada lihat yang bagian 3 tempat pembumian grounding, mengalirkan muatan listrik dari kabel menuju ke batang pembumian yang tertanam di dalam tanah. Jadi kembalikan ke tanah. Nah, ini yang sistem kerja speaker atau pengeras suara. Nah, di sini di bagian ini di dalamnya ada lilitan magnet seperti itu yang mengalirkan energi